Iya. Perkara akan segera kita limpah karena kita sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Untuk kronologinya nanti di depan persidangan akan kami sampaikan. Pelimpahan itu diterima kapan, Bang? Pelimpahan tersangka dan barang bukti kami terima kemarin tanggal 8 Oktober 2025. Nanti terkait semua kronologis siapa berbuat apa akan terungkap semua di persidangan melalui surat dakwaan penuntut umum ya. Untuk detailnya mungkin nanti kami sampaikan ya. Intinya jenis barang bukti narkotika. Oke. Ya, terhadap tersangka disangkakan, para tersangka ini disangkakan pasal 114 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009, atau pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 2, ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ya. Terkait bagaimana pembuktian unsur pasalnya, nanti kita lihat sama-sama melalui proses pembuktian di persidangan. Ya teman-teman. Untuk ancamannya terkait 114 ayat 2 ada ancaman minimal 6 tahun, ancaman maksimalnya 20 tahun seumur hidup atau mati. Untuk 112 minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup atau mati. Denda dengan denda atau Ada denda. berapa? Kumulatif denda minimal 1 miliar. Apakah dia sebagai residivis itu juga akan mempengaruhi tuntutan sebagai hal yang memberatkan. Cuman nanti untuk saya belum bisa jawab sekarang karena proses persidangan belum berjalan. Sudah sesuai keputusan Mahkamah Agung yang dalam hal ini dalam masalah kasasi ya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Jakarta Barat itu kan menuntutnya untuk amar dihukum 12 tahun penjara. Nah, hasil keputusan kasasi yang diputuskan bahwa Amar Joni ini dihukum 4 tahun dengan dipotong masa tahanan yang udah dijalani oleh Amar. Nah, otomatis kan keputusannya udah ingkrah, udah dieksekusi oleh jaksa. Nah, sejak itu berarti Amar ini kan statusnya bukan lagi tahanan. Statusnya adalah sebagai warga binaan. Dalam ini di bawah binaan lembaga pemasyarakatan lapas. Itu ada namanya hak remisi. Hak remisi itu kan diberikan pada warga binaan itu setiap 17 Agustus, Lebaran. Nah, kemudian ada lagi namanya hak asimilasi. Nah, itu bisa diberikan apabila dia udah menjalani masa hukuman melebihi 50%. Nah, kemudian ada lagi namanya amnesti. Nah, amnesti ini bisa diajukan setelah keputusan ingkrah, diterima sudah dilaksanakan eksekusi. Nah, itu ada hak amar untuk mengajukan amnesti. Nah, kemudian ada lagi namanya gerasi. Nah, jadi banyak hak-hak yang didapat amar setelah jadi warga binaan. Ya kalau dibilang terkejut nggak juga ya, karena kalau kita lihat flashback ke belakang pada saat Amar yang ditangkap di Desember 2023, itu kan kalau nggak salah tersangka yang kedua Akri sempat menyebutkan bahwasannya di pengadilan pada saat itu, seingat saya waktu itu online ya, Amar menurut pengakuan Akri kasih modal kepada Akri untuk berdagang barang-barang terlarang. Kalau nggak salah waktu itu sabu ya, pengetahuan saya. Jadi di saat itu di persidangan secara refleks atau nggak terkontrol pada waktu itu si Akris langsung bilang bahwasanya dia dimodali nama Amar untuk berdagang sabu. Kok bisa dia di dalam penjara
pegang barang-barang terlarang tersebut kalau memang dia pegang. Kok bisa dia pegang barang-barang terlarang tersebut? Yang jelas kan bisa ditelusurin siapa yang mengakses ke Amar, siapa yang datang ke Amar. Kalau misal ada seseorang yang datang mencurigakan kan bisa diakses karena tamu-tamu yang masuk ke Rutan Salemba itu kan pasti ada recordnya siapa aja yang masuk, siapa aja yang continue masuk, siapa aja yang mencurigakan, itu pasti ada lah recordnya. Jadi atau ada orang lain yang membawa masuk, saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya rasa bisa kemungkinan besar sih terbukti ya. Kalau sudah di dalam penjara, ada barang bukti, 6 orang tertangkap, jadi ya saya rasa kemungkinan kecil untuk tidak terbukti. Cuman wallahu alam, saya nggak tahu. Saya pada waktu itu berbicara dengan mantan istri Amar Zoni, Iris Bella pada waktu itu untuk memberi kesempatan pada Amar. Dan Iris Bella memberi kesempatan. Di saat proses Amar keluar dari penjara 1, 2, 3 minggu, tahu-tahu Iris Bella telepon. Dia memutuskan, kalau nggak salah di awal November, dia memutuskan untuk, Bang, bismillah saya mau ceraikan. Nah, di saat itu saya tanya apa alasannya. Ya, dia bilang, Bang, nanti abang tahulah. Dia nggak mau ngomong. Apa yang terjadi dia nggak mau ngomong. Tapi secara berjalannya waktu kita lihat Amar kena lagi di Desember. Amar kena lagi di Desember. Ya mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan Iris Bella pada waktu itu. Kalau dulu banyak orang yang menyalahkan Iris Bella, kenapa kok Iris Bella suaminya baru keluar dari penjara, kok digugat cerai. Kenyataan berbicara lain ya. Jadi keputusan Iris Bella untuk melepas Amar saya rasa betul ya. Yang jelas mungkin dari lingkungan juga, dan memang karakter personalnya memang mungkin sulit untuk dapat masukan dari orang ya, sulit untuk dapat saran dari orang, sehingga apa informasi yang benar yang disampaikan kepada dia itu nggak masuk dan nggak diterima sama dia. Ya kita kecewa ya. Kita udah berusaha untuk dampingin dia, untuk ngarahkan dia yang lebih baik, karena saya pengen nurutin lah, jalankan amanahnya Bapak pada waktu itu. Bapak berharap untuk ngarahkan Amar. Dan juga Ibel juga minta saya untuk dampingin Amar pada waktu itu, untuk nemenin dia. Tapi kenyataannya ya jujur saya kecewa lah. Apalagi sampai saat ini dia di dalam masih seperti ini. Ya sudahlah, itu pilihan hidup dia lah.